pelajaran yang belum dikuasai, ya, untuk mengidentifikasi pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa dan solusi agar siswa mampu menguasai pelajaran tersebut. Ya, ini kita lakukan lebih fleksibel. Guru silakan melakukan evaluasi diagnostik dengan cara apapun. Intinya harus mencari tahu yang mana mata pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa, kelompok siswa tertentu. Misalnya, mayoritas siswa di kelas A, dia banyak turun nilainya di mata pelajaran, contoh, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Loh, kok bisa? Ini harus didiagnosa kan evaluasinya. Barangkali gurunya kurang efektif membawakan pelajaran. Atau barangkali memang di kelas ini pendidikan adabnya sejak awal memang kurang, dan sebagainya. Jadi ini ada 4 jenis evaluasi. Kita lanjut. Nah, syarat evaluasi pendidikan ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah valid atau validitas, yaitu benar menurut bahan bukti yang ada. Yang kedua, reliabilitas atau reliable, yaitu ketelitian dan ketepatan teknik pengukuran. Nah, hasil evaluasi yang baik adalah hasil evaluasi yang valid atau benar dan reliable atau terpercaya. Kita lihat itu ilustrasi anak panah ya, ustadz dan ustadzah sekalian. Itu lingkaran pertama itu tidak valid dan tidak reliable. Lihat tersebar dan tidak mengenai titik tengah sama sekali. Nah, dan dia terpencar. Beda dengan yang nomor 2, unreliable but valid. Tidak terpercaya tapi valid. Apa buktinya? Ada yang kena titik tengah. Berarti valid. Ada yang mengenai titik tengah. Tapi sayangnya tersebar. Maksudnya apa? Kadang kita mengumpulkan hasil evaluasi, hasil wawancara misalnya, karena evaluasi tidak selalu melalui penilaian eh, kuantitatif, melainkan juga bisa melalui kualitatif. Bertanya kepada guru lain misalnya, anak ini bagaimana pembelajarannya di kelas, kok dia lambat menerima begitu. Nah, di sini kita harus mengumpulkan sumber yang bukan hanya valid atau benar, tapi reliable, terpercaya. Makanya kita harus kumpulkan dari berbagai sumber. Jangan hanya bertanya sama guru wali kelasnya saja, bertanya juga sama teman sekelasnya, bertanya juga sama orang tuanya, bertanya juga sama guru mapel yang lain. Nah, lihat lingkaran nomor 3, reliable, not valid. Reliable, kenapa reliable? Lihat titik-titiknya berkumpul di region yang sama. Maksudnya apa? Mereka yang kita wawancarai atau kita tanya-tanya ini rata-rata pendapatnya sama, tapi sama-sama salah. Salah semua, tidak valid jadinya. Jadi tidak ada yang kena titik tengah. Nah, ini yang kita inginkan yang lingkaran keempat. Both reliable and valid. Reliable juga, valid juga. Maksudnya apa? Kompak jawabannya A dan valid, betul ternyata A jawabannya. Jadi kita silakan bandingkan Ustadz dan Ustazah sekalian bagaimana perbandingannya, hasil evaluasi yang valid dan reliable itu seperti apa. Ya, kita lanjut. Nah, sangat singkat untuk pembukaannya. Nah, ini yang agak kita sudah mulai masuk ke materi yang sedikit berat dan butuh ketelitian, fokus. Jadi saya mohon kepada Ustadz dan Ustazah sekalian untuk bisa fokus dalam menyimak taksonomi dan tingkatannya. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Jadi kalau kita mengelompokkan suatu hal berdasarkan kategori-kategori, maka itu namanya kita mentaksonomi. Nah, dari setiap pengelompokan dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarkis, bertingkat-tingkat, ya. Mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. Jadi yang paling sederhana kemudian semakin ke bawah semakin kompleks dia. Kita bisa lihat itu biasa silsilah keluarga ya, yang tadinya cuma 2 orang di atas, menurun, 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 anak cucunya semakin ribet lah kita lihat perpecahannya. Itulah contoh taksonomi. Lantas bagaimana taksonomi dalam pendidikan? Ini dia, slide selanjutnya. Taksonomi dalam pendidikan itu untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan yang dibagi menjadi beberapa aspek. Saya kira ini sudah tidak asing. Yang pertama adalah kognitif atau intelektual, ya, kemampuan otak.
Yang kedua, afektif atau perasaan. Yang ketiga, psikomotorik atau keterampilan. Dari ketiga aspek, maka terwujudlah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Ini seharusnya saya taruh afektif nomor satu, karena lagi-lagi kita harus mengutamakan adabnya, afektifnya dulu. Ini prinsip Islami sebenarnya. Harusnya afektif nomor satu. Ini kesalahan saya nanti. Insya Allah saya revisi lagi ke depan. Nah, ingat tadi kognitif, afektif, psikomotorik. Kognitif adalah kemampuan intelektual, afektif adalah kemampuan feeling, perasaan, kepekaan sosial, dan psikomotorik adalah kemampuan praktis, yaitu kemampuan atau keterampilan. Nah, kita lihat taksonomi kognitif menurut Bloom. Di sini kita bagi tiga tingkatan. Mungkin kalau sedikit bingung, ya kita sambil lihat-lihat. Di sini saya akan jelaskan. Jadi dalam taksonomi kognitif atau kemampuan intelektual kita bisa ukur dari C1 sampai C6. C1 sampai C6 maksudnya adalah semakin tinggi C-nya, semakin tinggi pula kemampuan intelektualnya yang harus kita uji. Nah, seperti apa itu? Kita perhatikan. Taksonomi yang pertama C1, pengetahuan. Apa kata kuncinya? Anak didik. Itu kita bisa lihat kata kerjanya di kolom pertama. Mengutip, bisa menyebutkan, bisa menggambar, bisa membilang, bisa menunjukkan, bisa menghafal, bisa mengulang. Kalau anak didik bisa melakukan semua ini, berarti dia sudah masuk ke tingkatan C1. Mereka sudah tahu. Kalau mereka sudah C1 atau tahu pengetahuan, kita lihat ke C2, pemahamannya. Apa ciri-cirinya anak didik bisa mencapai C2, yaitu anak didik bisa apa? Menjelaskan, merincikan, menghitung, dan seterusnya. Lanjut ke yang ketiga, yaitu penerapan. Nah, setelah dia mengetahui, kemudian memahami, kemudian menerapkan. Kemudian lanjut ke C4, analisis. Oh, ternyata ada di atasnya penerapan, yaitu menganalisis. Apa contoh kata kerjanya? Apa contoh kata kerjanya? Yaitu menganalisis, memeriksa, merasionalkan, menyeleksi, mendeteksi, memecahkan, menegaskan. Ini di antara beberapa hal itu yang menunjukkan kemampuan analisis. C5, evaluasi. Anak bisa dikatakan masuk ke kategori C5 kalau mereka bisa apa? Bisa menilai, bisa membandingkan, bisa menyimpulkan, dan seterusnya di kolom kelima. Dan yang terakhir, C6, cipta atau menciptakan. Apa ciri-cirinya? Kalau anak itu sudah tahap C6, yaitu bisa mengatur, mengabstraksi, menyusun, mengarang, merancang, mengembangkan, dan mencegah. Jadi kalau anak-anak bisa melakukan ketujuh ini hanya tujuh di antaranya, sebenarnya ada banyak, tapi saya pilih beberapa saja yang paling penting. Kalau bisa dilakukan ini berarti anak itu sudah masuk tahap kognitif C6 atau cipta tertinggi. Ini kognitif, ranah kognitif atau intelektual. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nanti ini bisa dibaca-baca lagi materinya kalau sudah dibagikan ya. Afektif. Pembagiannya ada 5. Menurut Krathwohl, Bloom, dan Masia. Berdasarkan afektif, perasaan anak-anak itu bisa dinilai dari 5 kategori. Afektif 1 atau A1, yaitu menerima. Yang kedua, setelah dia bisa menerima, kemudian bisa menanggapi, kemudian bisa menilai A3, kemudian bisa mengelola, yaitu A4, kemudian yang kelima, bisa menghayati atau A5. Apa ciri menerima? Yaitu memilih, mempertanyakan, mengikuti, dan seterusnya. Ciri A2 atau menanggapi, berarti dia bisa apa? Menjawab, membantu, mengkompromikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menolak. Ini kan masuk dalam kategori perasaan. Menyenangi, menyambut, mendukung. Ya. Yang ketiga, menilai. Ternyata ada menilai juga. Mengasumsikan, meyakini, meyakinkan, mengimani, mengusulkan, dan seterusnya. Setelah bisa menilai, anak didik bisa mengelola. Apa itu? Menganut, contoh. Menata, memberi pendapat atau berpendapat, memadukan, mengelola, menegosiasi, merembuk. Dan yang kelima baru bisa menghayati. Perhatikan Ustadz dan Ustazah sekalian, ada persamaan antara menghayati dan
menerima, tapi tingkatnya jauh. Menerima A1, menghayati A5. Apa bedanya? Seseorang bisa saja menerima Islam, tapi belum tentu dia menghayati Islam. Makanya, orang yang baru masuk Islam, mungkin jangan dulu dia mengatakan, saya sudah beriman, tapi cukup saya berkata, aslamna, kami sudah masuk Islam. Makanya itu menerima, jauh bedanya dengan menghayati. Seseorang bisa menerima sesuatu, tapi belum tentu dia bisa menghayatinya. Makanya ada perbedaan yang signifikan antara A1 yaitu menerima dan A5 menghayati. Apa contoh menghayati? Anak bisa mengubah perilakunya yang tadinya menjadi dari buruk menjadi baik. Kemudian bisa berakhlak mulia, memengaruhi orang. Dia ajak temannya pergi sholat misalnya. Mendengarkan, mengkualifikasi, melayani, dan membuktikan. Nah, ini contoh-contoh ciri-ciri anak yang bisa menghayati atau kategori A5. Lanjut, ini afektif, kemudian ada psikomotorik. Nah, ini ada 4 saja. Berdasarkan psikomotorik atau keterampilan anak, menurut Harrow ada 4. P1, psikomotorik 1, yaitu menirukan. Yang kedua, P2, bisa memanipulasi. P3, bisa pengalamiahan. Dan P4, bisa artikulasi. Apa bedanya? Menirukan, P1. Anak-anak bisa menirukan, tentu. Itu yang paling dasar. Anak-anak bisa melihat orang tuanya menaiki sepeda, kemudian dia tiru. Ya, dia apa? Menyesuaikan, menggabungkan, mengatur, mengumpulkan, dan sebagainya. Itu contoh-contoh kata-kata kunci menirukan. Nah, yang P2, memanipulasi. Setelah dia bisa meniru, dia sudah mulai bisa memodifikasi sedikit apa yang dia sudah tiru. Contoh, dia bisa mengoreksi, mendemonstrasikan, di situ ada daftar kata kuncinya, Ustadz dan Ustazah sekalian. Yang P2 ya, yang P2, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, melatih, memperbaiki, mengidentifikasi, dan menempatkan. Setelah mereka bisa memanipulasi, apalagi pengalamiahan, mengalamiahkan. Apa itu? Anak bisa mengalihkan, menggantikan, memindahkan, memproduksi, mencampur, mengoperasikan, dan mengemas. Ini hanya sebagian di antaranya. Artinya apa? Anak-anak itu sudah mulai bisa memahami apa yang dia tiru dan apa yang dia manipulasi. Kemudian akhirnya, oh, ternyata prinsipnya seperti ini. Ternyata naik sepeda itu gerakan kakinya harus seperti ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar meniru, memanipulasi saja, tapi dia sudah mengalamiahkan atau memahami apa yang dia lakukan. Nah, yang keempat baru yang tertinggi, yaitu artikulasi. Artikulasi ini kurang lebih sama dengan cipta di kognitif tadi. Dia ciri-cirinya anak bisa memulai sendiri. Apa yang dia ingin lakukan, dia bisa mulai sendiri tanpa harus diarahkan terlebih dahulu oleh orang lain. Mengalihkan, mempertajam, memadankan, membentuk, melonggarkan, kemudian menimbang. Inilah tahapan taksonomi dari segi psikomotorik. Nanti bisa dibaca-baca kembali di materi PPT-nya, insya Allah nanti dikirimkan di grup. Nah, itulah taksonomi. Sebenarnya kalau mau dibahas taksonomi itu bisa, kalau di perkuliahan bisa 1-2 pertemuan ya. 1-2 pertemuan, tapi insya Allah semoga ini mencukupi untuk taksonomi. Nah, nanti prakteknya di mana? Di sini, yang ketiga, teknik penugasan dan penilaian. Kita lihat, apa saja jenis penugasan ada 2. Yang pertama, penugasan terstruktur. Apa itu? Kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh pendidik dalam rangka apa? Pendalaman materi pembelajaran. Tugas terstruktur ini masuk dalam kegiatan tatap muka di kelas. Berarti penugasan terstruktur selalu dilakukan di dalam kelas. Beda dengan yang kedua, yaitu penugasan tidak terstruktur, yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh pendidik berupa pendalaman materi untuk siswa dan dikerjakan di luar kegiatan tatap muka di kelas. Singkatnya, penugasan terstruktur itu tugas yang kita berikan di kelas. Kalau yang tidak terstruktur, kita kasih tugas rumah, PR. Itu singkatnya. Jadi, sekali lagi, penugasan terstruktur adalah tugas yang kita berikan di kelas bersama guru, diawasi langsung. Kemudian yang tidak terstruktur, kita kasih mereka pekerjaan rumah.
alias di rumahnya dalam waktu yang lebih lama. Contoh format pemberian tugas, kita lihat slide selanjutnya. Ini hanya contoh format, karena di setiap sekolah itu biasa formatnya beda-beda dalam hal penugasan. Makanya kita ambil yang paling umum saja formatnya. Nomor, jenis tugas, kompetensi dasar, indikator capaian, dan waktu pengerjaan tugas. Kita lihat asatiza dan ustazat sekalian. Yang pertama, jenis tugas terstruktur dalam kurung tes lisan. Tes lisan ini adalah jenis tugasnya. Yang mana dia terstruktur. Oke. Apa kompetensi dasar? Menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Lantas, apa indikator capaiannya? Berarti di sini tes lisannya, guru atau ustadznya atau ustazahnya mengetes pengetahuan muridnya, siswanya, mengenai bacaan qalqalah. Dan ini dites di kelas. Apa indikator capaiannya? Siswa mampu, yang pertama, siswa mampu menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian qalqalah. Yang kedua. Yang ketiga, siswa mampu menentukan hukum qalqalah dalam Al-Quran. Nah, sekarang perhatikan baik-baik di indikator capaian. Perhatikan baik-baik di indikator capaian. Ada kata kunci di setiap nomor. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Nah, kalau kita kembali ke tabel kognitif tadi, kata menyebutkan, dia ada di C berapa? Mari kita mundur sedikit. Menyebutkan, menjelaskan, dan menentukan. Ingat, menyebutkan, Yes. satu. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, menentukan. Ini indikator capaian. Sebenarnya mereka ini mengikuti taksonomi. Kita lihat, kita buktikan. Kita mundur ya. Nah, kita mundur ke sini lagi. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan huruf qalqalah. Nah, di sini menyebutkan ada di C berapa? C1, pengetahuan. Lihat di situ menyebutkan ada di nomor urut 2 di kolom 1. Kemudian menjelaskan di C2, pemahaman. Berarti anak bisa menjelaskan. Nah, yang ketiga, C3, penerapan. Yaitu apa? Bisa menentukan. Lihat di nomor 4, di C3, nomor urut 4, ada kata menentukan. Berarti saya mentaksonomikan C1 sampai C3 saja untuk anak ini. Jangan dulu sampai C6, karena mungkin anak ini masih umur SD, kelas 3 SD misalnya kan, atau kelas 1 SD malah. Tapi ini tergantung kurikulum di sekolah masing-masing. Ini hanya contoh. Jadi, dari tugas terstruktur tadi, saya mau mencapai C1, C2, dan C3. Mengetahui, memahami, menerapkan. Dengan kata kunci 3 tadi. Menyebutkan, menjelaskan, menentukan. Menentukan itu maksudnya, dibuka Al-Quran, kemudian siswa disuruh tunjuk mana di situ hukum qalqalah. Tunjukkan contohnya di ayat berapa. Dan kenapa. Nah, itu menjelaskan. Kita kembali ke format tugas tadi. Nah, yang kedua, waktu pengerjaannya 1 jam. Karena kenapa? Ya cuma di dalam kelas. Berarti 1 jam kurang lebih ya 60 menit atau bisa 90 menit atau 45 menit tergantung durasi pembelajaran, hitungan SKS-nya berapa di kelas. Nah, yang kedua, tugas tidak terstruktur dalam tanda kurung tugas video. Nah, ini inovasi gurunya. Siswanya disuruh bikin video. Video apa? Kompetensi dasar, praktik sholat. Berarti di sini gurunya atau ustadznya memberi tugas kepada siswanya, silakan bikin tugas praktik sholat, videokan, kemudian nanti dikirim. Nah kan sekarang serba modern pembelajarannya kan, berbasis digital. Jadi tugasnya juga digital, bikin video. Nah apa yang diinginkan di sini? Indikator capaiannya kita lihat. Siswa mampu mengulang pelajaran tentang sholat. Yang kedua, siswa mampu mencontohkan tata cara sholat. Yang ketiga, siswa mampu membiasakan sholat dalam kesehariannya. Lihat lagi kata kuncinya, Ustadz dan Ustadzah sekalian. Mengulang, mencontohkan, membiasakan. Ingat ya, mengulang, mencontohkan, membiasakan. Oke, kita mundur. Mundur lagi ke tabel yang tadi. Sebelum. Nah, di sini kita bisa cari mengulang di mana. Ternyata mengulang ada di C1 lagi, pengetahuan.
Dia bisa mengulang mengulang kembali pembelajaran yang di sekolah tadi. Nah, yang kemudian yang kedua, mencontohkan. Mencontohkan ada di mana? Oh, ternyata dia di C2 juga. Ada di nomor urut nomor 2 dari bawah. Mencontohkan. Nah, kemudian membiasakan. Ternyata dia ada di C3, penerapan. Nomor urut terakhir. Berarti capaiannya sama, C1, C2, C3 juga. Tapi dengan kata kunci berbeda. Disesuaikan dengan sifat alami penugasan tersebut. Jadi sampai sini insya Allah semoga sudah dipahami. Tidak sekedar memberi tugas, tapi kita betul-betul ingin mengevaluasi sudah sampai tahapan mana siswa itu menguasai suatu pembelajaran yang kita berikan. Jadi tidak asal menilai saja, bukan bilang ini anak sudah kumpul tugas videonya, oke kita nilai dapat 100 misalnya. Tidak, tapi kita ingin ada indikator capaiannya berdasarkan taksonomi tadi. Nah ini maksudnya evaluasi. Kita mau betul-betul mengevaluasi murid itu dalam hal kognitif misalnya sudah sampai mana, dalam hal afektif sudah sampai mana, dan seterusnya. Waktunya 1 pekan contohnya. Inilah maksudnya memberi penugasan itu sebagai bentuk evaluasi. Harus, enggak harus ya sebenarnya, cuman maksudnya betul-betul terstruktur model penilaiannya. Jadi inilah contoh format pemberian tugas. Lanjut, slide selanjutnya, membuat soal. Dalam hal ini model HOTS, Higher Order Thinking Skill, atau HOTS. HOTS. Metode HOTS adalah metode pembuatan soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Wah, tingkat tinggi. Dalam hal ini, siswa dituntut untuk mampu berpikir kritis, analitis, sintesis, evaluatif, dan juga kreatif. Mungkin kesan awalnya, ini anak murid ini kasihan ya, terlalu terbebani nanti. Tidak, bukan seperti itu. Ini nanti kita paparkan sedikit lagi. Lihat segitiga. Ini ada 6 tahapan. Apa namanya? Tahapan pemikiran kognitif. Sama dengan yang pertama, yaitu taksonomi kognitif. Yang terendah adalah mengetahui, dalam kurung LOTS, LOTS. Apa itu? Lower Order Thinking Skill. Berarti kalau mengetahui belum HOTS, tapi LOTS. Kemudian yang di atasnya memahami, yang warna biru, tulisan warna biru, memahami dan menerapkan, itu sudah masuk dalam MOTS. Apa itu? Medium Order Thinking Skill. Apa itu? Kemampuan berpikir tingkat menengah. Tadi itu yang lower order thinking skill itu kemampuan berpikir tingkat rendah. Kalau MOTS itu medium, tingkat medium. Yang HOTS itu yang tingkat tinggi. Kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi. Nah, yang HOTS itu yang warna hijau tulisannya. Menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Mungkin ada yang bertanya, wih Ustadz susah dong. Masa anak-anak disuruh menciptakan sesuatu? Bukan seperti itu. Nanti kita jelaskan. Slide selanjutnya. Nah, ini dia. Contoh soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Yang pertama, sebutkan syarat-syarat sah salat. C1, mengetahui. LOTS kan, lower. Karena dia harus tahu syarat-syarat sah salat apa saja. Yang kedua, pertanyaan kepada siswa, mengapa kita harus melaksanakan salat? Memahami. C2. Nah, ini sudah MOTS, Medium Order Thinking Skill, warna biru. Memahami. Mengapa? Kata mengapa itu akan memacu siswa itu untuk memahami kenapa dia harus melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, bagaimana cara takbiratul ihram yang benar menerapkan, karena mereka harus bergerak tangannya kan, yaitu dengan tangan diangkat selurus dengan telinga ataupun selurus dengan pundak ya. Tergantung mengikut pendapat ulama yang mana misalnya. Tapi kalau anak-anak ya kita tentunya tidak sampai ke situ. Maksudnya apa? Yang penting dia bisa praktik menerapkan. Nah, soal nomor 4, 5, 6 ini yang HOTS. Apa itu? Yang nomor 4 contoh. Apa perbedaan orang yang sholat dan tidak sholat? Nah, ini sudah mulai menganalisis. Kenapa? Apa bedanya menganalisis dengan memahami? Memahami itu dia cuma mau tahu apa yang dia lakukan itu betul atau salah dan kenapa. Tapi menganalisis dia sudah mulai melakukan perbandingan. Apa perbedaan orang yang sholat dan yang tidak sholat? Mungkin anak akan menjawab, orang yang tidak sholat lebih dekat kepada Allah, sedangkan yang tidak sholat akan jauh dari Allah dan melakukan dosa besar.
Di sini anak sudah mulai menganalisis, iya ya, apa bedanya saya dengan anak yang tidak sholat misalnya. Saya kan rajin sholat, lantas apa bedanya saya dengan anak yang tidak sholat? Begitu. Atau mungkin ada siswa yang menjawab, anak yang tidak sholat itu banyak yang nakal, suka mencuri misalnya. Sedangkan yang sholat anak baik-baik. Nah, boleh. Nah, yang nomor 5, bagaimana pelaksanaan sholat Anda di luar sekolah? Ini sudah mulai kategori C5, mengevaluasi. Anak itu sudah mulai dituntut untuk menilai dirinya sendiri. Tentu dengan pendampingan orang tua misalnya, atau gurunya. Tentu anak tidak bisa menilai dirinya sendiri, tentu saja. Tapi butuh dukungan, support dari orang tuanya. Ya, boleh jadi seperti laporan bulan Ramadan. Biasa mungkin Ustadz yang sering bawa ceramah tarawih diserbu sama anak-anak, buku Ramadannya, Ustadz tanda tangan ini, Ustadz. Saya sudah ikut sholat tarawih, mendengarkan ceramahnya Ustadz, tolong tanda tangan. Itu kan bentuk evaluasi. Untuk apa? Dilaporkan ke guru agamanya. Nah ini, anak murid dituntut untuk bisa mengevaluasi dirinya. Meskipun tentu saja anak-anak itu belum bisa 100% menilai dirinya, maka harus didampingi juga oleh orang tuanya atau gurunya juga. Nah, yang terakhir, buatlah laporan pelaksanaan sholat Anda di luar sekolah. Menciptakan, ini teknik apa, tingkat tertinggi. Jadi bukan berarti anak-anak itu harus bisa menciptakan hal baru, bukan. Kalau bisa menyusun laporan, contoh ya, membuat laporan, mengarang bebas, membuat cerita, misalnya, anak kita suruh ceritakan pengalaman Anda selama liburan. Itu sudah menciptakan sebenarnya. Mohon maaf, salah ketik di situ C4, harusnya C6. Jadi seperti itu. Contoh pembuatan soal HOTS. Lanjut, jenis-jenis penilaian ada dua. Yang pertama, penilaian acuan norma atau Norm Reference Assessment. Yang kedua, penilaian acuan kriteria atau Criterion Reference Assessment. Apa bedanya? Acuan norma yang pertama dilakukan dengan membandingkan prestasi belajar siswa dengan prestasi yang dicapai oleh teman sekelas atau sekelompoknya. Jadi model perbandingan dengan temannya. Contoh, dalam satu mata pelajaran ada 5 siswa yang mendapatkan nilai berikut: 75, 70, 65, 60, 55. Maka 3 siswa dengan nilai tertinggi dianggap telah lulus dalam mata pelajaran tersebut. Yang mana yang 3 itu? Kita lihat di contoh situ. Oh, yang tertinggi ternyata 75, 70, dan 65. Ya, jadi yang dapat 60 dengan 55 tidak lulus. Ini kalau kita acuannya norma atau persamaan dengan teman sejawatnya atau sederajatnya. Yang kedua, acuan kriteria yang warna hijau dilakukan dengan membandingkan prestasi belajar siswa dengan standar kriteria yang ditentukan oleh pendidik. Contoh, dalam satu mata pelajaran dengan nilai standar kelulusan 80, salah seorang siswa mendapat nilai 75. Maka siswa ini dianggap belum lulus karena nilainya belum mencapai kriteria. Sama-sama kasus pertama dan kedua dapat nilai 75, tapi yang satu lulus, yang satu tidak. Kenapa bisa? Ya beda model penilaiannya. Yang pertama yang dapat 75 itu karena acuan norma, karena dia yang paling tinggi nilainya 75, ya makanya dia yang lulus. Tapi nomor 2 ada patokan angka yang ditetapkan oleh guru. Kalau nilainya tidak sampai 80 tidak lulus atau belum lulus, harus mengulang. Nah, ini adalah dua jenis penilaian. Silakan disesuaikan mana yang lebih cocok untuk diterapkan di mata pelajaran atau di pembelajaran Ustadz dan Ustazah sekalian. Yang terakhir, mengatasi kesulitan belajar siswa. Bukan hanya mengobati, tapi mengatasi. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Daripada mengobati. Nah, kita lihat, ini juga butuh sedikit konsentrasi, sedikit saja. Jenis-jenis kesulitan belajar ada 5. Yang pertama, learning disorder. Apa itu learning disorder? Proses belajar anak menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Contoh, anak yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate dan tinju, maka akan mengalami kesulitan bila menuntut gerakan lemah lembut. Misalnya, ya seperti itu. Anak ini sudah biasa dengan olahraga keras. Tiba-tiba dia diminta gerakan yang lembut atau yang membutuhkan berpikir, misalnya. Anak ini jadi susah. Kenapa? Udah kebiasaan. Makanya dia mengalami yang namanya learning disorder atau meninggalkan kebiasaan lamanya yang bertentangan 100% dengan apa yang akan dia pelajari. Seperti ini contohnya.
Nah, yang kedua, learning dysfunction. Apa itu? Proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, namun anak tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis. Contoh, anak yang memiliki postur tubuh yang tinggi, atletis, nah, sangat cocok untuk menjadi atlet bola voli atau bola basket. Namun mereka tidak pernah dilatih, maka dia tidak dapat menguasai permainan bola voli. Ini terkait dengan ekspektasi kita dengan realita. Kalau kita melihat anak yang tinggi, apa pikiran pertama kita? Bakatnya dia. Wah, pasti dia pintar main basket. Ternyata tidak. Kenapa? Dia tidak dilatih ternyata. Dia memang badannya tinggi, tapi ekspektasi kita ternyata jauh dari kenyataan. Hanya karena dia tidak pernah dilatih, makanya ketika dia mau dilatih lagi main basket, mengalami juga namanya learning dysfunction. Karena kenapa? Tidak pernah dilatih. Itu saja. Jadi tenang saja, di sini semuanya adalah kesulitan yang sering juga terjadi pada kita. Jadi ini bukan kelainan. Orang kalau disebut dengan kelainan itu biasa otomatis pikiran kita, oh sakit jiwa. Bilang, oh orang itu kelainan. Sakit jiwa berarti. Enggak. Kelainan itu juga kita bisa alami, hal yang normal. Yang ketiga, kategori ketiga, underachiever. Apa itu? Anak yang sesungguhnya memiliki potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Contoh, anak yang IQ-nya 130, namun prestasi belajar yang didapatkan kok biasa-biasa aja, rendah malah. Contoh lain, anak alumni pesantren ketika masuk kuliah di S1 atau di Ma'had misalnya, nilainya rendah dibandingkan anak alumni sekolah umum. Ya, seperti itu. Bilang, loh, ini anak kan sudah pintar bahasa Arab dari pesantren, sudah 6 tahun. Kok ketika belajar di Ma'had jadi rankingnya jayid, makbul, ya, tingkat menengah atau bahkan rendah nilainya. Ada apa ini? Underachiever. Underachiever kalau ditranslate secara letterlet itu artinya prestasi rendah, kurang pencapaian. Nah, yang keempat, slow learner. Anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga butuh waktu yang lebih lama. Contoh, anak yang dalam menghafal satu juz Al-Quran, dia memakan waktu lebih lama dibanding teman-temannya yang lain. Jadi, kita tidak mengatakan anak yang lambat belajar atau lambat menyerap ilmu itu sebagai anak yang bodoh. Tugas kita, Ustadz dan Ustazah sekalian sebagai pendidik, bukan menjudge, karena anak itu masih akan berkembang. Justru kita harusnya menuntun anak-anak. Jangan bilang, ini anak bodoh, susah diajar. Tolong jangan pernah masukkan prinsip itu dalam pikiran kita, hati kita. Mereka ini sebenarnya pintar, hanya saja butuh waktu yang lebih lama dibandingkan temannya untuk memahami suatu pelajaran. Slow learner. Yang kelima, learning disabilities. Nah, ini betul-betul eh, tingkat yang agak parah. Anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana anak ini tidak pernah menemui hasil belajarnya secara intelektual. Contoh, anak idiot. Idiot di sini bukan kata-kata hinaan atau kasar, bukan. Tapi secara ilmiah, ada anak idiot yang memang IQ-nya sangat rendah di bawah normal. Nah, ini memang sangat sulit untuk menerima pelajaran. Jadi betul-betul butuh tindakan khusus, butuh pendampingan dari dokter anak atau psikiater atau psikolog. Ya, seperti itu. Inilah jenis-jenis kesulitan belajar. Apa saja faktornya? Yang pertama, suasana belajar. Bagaimana suasana belajarnya? Apakah anak ketika belajar, gurunya itu santai dan sabar mengajar, ataukah suka marah-marah dan suka memberi nilai rendah, suka menghukum? Kalau suasananya seperti itu, tentu anak bisa saja kewalahan dalam belajar. Yang kedua, landasan belajar. Ini niat sebenarnya. Kenapa kita mengajarkan sesuatu kepada anak? Apakah landasan belajar anak itu, belajar sesuatu itu sudah pas? Misalnya, anak ikut les apa ya? Ikut les berenang, contoh. Les berenang ini landasannya sudah kuat atau belum? Maksudnya, anak ini memang butuh enggak les ini? Kalau landasannya kuat, alhamdulillah, berarti faktornya positif. Tapi kalau landasannya dasarnya yang tidak kuat, anak itu tidak terlalu butuh atau sudah pintar sebenarnya berenang, tapi kok dikasih les lagi, nah, landasannya akan menjadi penghambat dalam belajar. Intinya apa landasannya? Yang ketiga, lingkungan belajar.
Tadi bedanya suasana dengan lingkungan itu di sekitarnya, teman-temannya support atau tidak, misalnya. Kalau lingkungannya tidak baik, di sekitarnya banyak anak nakal. Anak nakal itu berarti maksudnya anak yang suka mengganggu teman yang lain atau yang lain sebagainya. Atau kurangnya bantuan dari guru wali kelas misalnya atau orang tuanya. Ini juga bisa lingkungan belajar itu di rumahnya. Apakah kalau anak itu dari keluarga yang broken home, maka lingkungan belajarnya pasti tidak apa ya, tidak memadai. Nah, yang keempat, perancangan pembelajaran. Nah, ini kembali ke gurunya. Bagaimana guru merancang pembelajaran? Apakah sudah mengikuti RPP, rencana pembelajaran, atau masih amburadul? Ya. Makanya dalam mempersiapkan pembelajaran juga harus terstruktur. Jangan asal-asal belajar ini, kemudian belajar ini. Ternyata terbalik-balik. Harusnya yang dia dikedepankan malah di akhir. Nah, yang kelima, penyampaiannya. Pembelajaran boleh saja sudah terstruktur, tapi tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin gurunya kurang komunikatif, atau lebih banyak membaca, kurang kreatif dalam menyampaikan pembelajaran. Misalnya, model belajarnya gitu-gitu aja. Ya, seperti itu. Ini 5 diantaranya faktor kesulitan belajar. Bagaimana langkah penanganannya? Ada 3. RDP. Research, Diagnosis, Prognosis. Apa itu research? Mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan penyebab kesulitan belajar siswa. Ini pendidik loh. Kalau guru biasanya tidak peduli dengan hal ini. Guru itu yang penting, ini pelajaran saya sudah sampaikan, sudah sesuai dengan RPP, mau anak sulit belajar atau tidak, itu bukan urusan saya. Saya cuma kasih pelajaran, kasih nilai. Tapi ini yang dilakukan pendidik yang sebenarnya, mengevaluasi. Kumpulkan informasi, saya deteksi, oh anak ini susah belajar, kenapa ya? Apa yang dilakukan? Observasi, dokumentasi, wawancara, studi kasus, kunjungan ke rumah siswanya, tes IQ, dan tes yang lain. Riset, kumpulkan data-data, kenapa anak susah belajar. Dia masuk di kategori mana tadi di antara 5 kategori tadi. Kemudian diagnosis, menganalisis data yang telah terkumpul dan membuat keputusan mengenai tingkat kesulitannya dan apa faktornya. Tapi untuk memperkuat diagnosis dibutuhkan konsultasi dengan pakarnya. Contoh, dokter, psikolog, konselor, sosiolog, dan sebagainya. Kadang kita ini ya pendidik manusia biasa, ilmu kita terbatas. Sehingga kita butuh juga partner, dokter, psikolog, ya, psikiater, konselor. Agar apa? Kita lebih bisa memperkuat diagnosis kita. Sebelum memutuskan, konsultasi dulu dengan pakarnya. Nah, yang ketiga, prognosis. Apa itu? Keputusan yang diambil dari hasil diagnosis, yaitu penyusunan program bantuan. Maka kita bikinlah program bantuan untuk siswa untuk membantunya keluar dari kesulitan belajar. Kalau anak ternyata gara-gara broken home, berarti apa? Orang tuanya mungkin perlu diberikan edukasi parenting yang islami. Atau anaknya dan orang tuanya kita temui dua-duanya. Memberikan sedikit arahan pencerahan. Tentu tanpa merendahkan harga diri, kehormatan siswa dan orang tua siswa itu. Kita memberikan bantuan, bukan menjudge mereka, bukan sok menasehati mereka. Ini metode dakwah. Sebenarnya ini metode dakwah, prognosis ini. Jadi itulah research, diagnosis, dan prognosis. Langkahnya dari segi internal dan eksternal. Internal anak dulu. Berdoa memohon pertolongan Allah tentu. Karena ilmu itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari kita. Jadi kalau anak susah belajar, berarti siapa yang harus kita minta pertolongan darinya? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan doa. Biasa kalau orang diberikan orang mengeluh sama kita tentang suatu permasalahan, kemudian kita berikan solusi, banyak berdoa, banyak istighfar. Mereka bilang, itu bukan solusi. Lah, mereka pikir solusi itu datangnya dari manusia. Tentu bukan. Kemudian memerhatikan aspek roh dan iman atau imannya. Ya. Apakah anak ini tauhidnya sudah bagus? Apakah anak ini akhlaknya sudah baik? Imannya sudah betul? Harus dipastikan. Kalau tidak, ternyata butuh pendalaman Islam yang baik untuk anak ini. Yang ketiga, kemudian memperhatikan kondisi fisik dan psikis. Jadi kalau ada tanda-tanda sakit, ya fisiknya atau psikologinya harus cepat ditanggapi. Nah, ini eksternal, kolom kedua. Yang pertama, mencari metode pembelajaran yang tepat.
Kemudian memerhatikan lingkungan sekitar anak, jangan sampai anak itu dikelilingi oleh lingkungan yang tidak kondusif. Banyak anak yang tidak baik akhlaknya misalnya. Dan cepat tanggap menangani kesulitan anak. Kalau ada tanda-tanda sedikit anak itu kesulitan, jangan remehkan, cepat cari solusi. Cepat tanya anak ini, apa masalahnya? Atau cari tahu dengan cara yang lain tadi. Yaitu dari segi internal anak dan eksternalnya. Siapa yang bertanggung jawab? Ada tiga. Yang pertama, orang tua. Membangun komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian pendidik, menjalankan fungsinya sebagai motivator untuk anak. Yang ketiga, temannya. Anaknya itu pun bergaul dengan teman yang baik dan bersedia mengajarinya. Mengajari hal-hal yang baik pula, bukan hanya mengajari tentang pelajaran di sekolah. Jadi orang tua membangun komunikasi yang baik dengan anak. Makanya, anak itu seharusnya jangan dimasukkan di pesantren pada usia SD. Karena di situ masih butuh kedekatan dengan orang tua. Nanti SMP dan SMA cocok untuk dimasukkan di pesantren. Kemudian pendidik juga harus memotivasi anak didiknya. Jangan cuma ngajar di kelas, pas jam istirahat, pendidiknya ini sibuk sendiri, nongkrong dengan sesama guru, misalnya. Tidak peduli dengan anak-anak. Ya, sekali-sekali dekatilah, lihat mereka bermain, ajak ngobrol, motivasi mereka supaya semangat belajar. Temannya juga harus menolong dia. Jadi jangan cuma mengandalkan orang tua dan guru dan orang-orang tua yang lain, tapi temannya juga tolong. Dek, bantu anak saya ya. Anak saya ini agak susah belajar matematika, tolong diajari. Oh iya Bu, nanti saya ajari juga misalnya. Nah, jadi orang tua, pendidik dan teman. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, inilah sedikit materi yang dapat kami paparkan. Wallahu a'lamu bishawab. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Satria Dewinata. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah, sekarang Ustaz Jazakallah khair atas ilmunya yang dahsyat, luar biasa Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Ustaz Jazakallah khair dan juga para peserta yang sudah menyimak sampai akhir materi ya. Berikutnya Bapak Ibu Ustaz Ustazah, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyaksikan kembali sebuah tayangan video tentang LPK. Sekali lagi mengucapkan selamat menyaksikan. Simpulannya, ya, pendidikan populer, ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan.
isi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Dan tidak hanya belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan oleh Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sampai ini mikirnya yang namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu, atau pendidikan pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini, ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu, secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Alhamdulillah, baik Ustadz, kita masuk sesi yang ditunggu-tunggu Ustadz ya. Sesi diskusi dan tanya jawab. Ustadz ya. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, Allah Subhanahu wa taala, langsung saja yang mau bertanya, fadhol, kami persilakan. Ya, Masya Allah. Ustadz Sependi sudah langsung raise hand ya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, pada salam serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan salam alaihi, dan saya tak lupa ini untuk yang kesekian kali ketemu Pak Satria, Masya Allah, dengan Pak Kiai, Pak Azil, Masya Allah. Sehat Pak Kiai ya? Bukan Kiai Ustaz, tapi Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ini saya bisa bersua kembali untuk yang kesekian kali. Alhamdulillah di posisi Alhamdulillah di Indonesia sebelumnya, kemarin kita ikut yang posisi ada di Malaysia dengan Ustadz Effendi. Tapi tak kalah di sini, Alhamdulillah saya langsung mendapatkan link lagi untuk ikut belajar bersama Pak Kiai lagi di sini. Baik, Ana tanya ke Pak Kiai saja ya, Pak Kiai yang lebih mudah. Oke,
Pakai gini, terkait dengan tadi yang disampaikan. Tentunya tatkala kita berbicara tentang seorang teacher, ya, apalagi tadi terkait dengan evaluatornya, tentunya ada standar ukuran, ya. Kalau dalam dunia kerja mungkin namanya KPI, ya mungkin seperti ya. KPI itu Key Performance Indicator. Nah, apakah kalau di dalam dunia pendidikan ada standar dan apakah nama standarnya? Ya, kalau saya sebagai dosen pengajar itu biasanya ada RPS ya. Cuma memang untuk standarnya ya standar mengikuti standar dari pihak kampus gitu. Nah, apakah dalam dunia pendidikan misalkan dari SD sampai high school sampai SMA, apakah ada standarnya? Mungkin kalau memang ada standarnya, apakah nanti ada yang namanya score sheet untuk standar penilaian? Mungkin dua itu saja pakai yang saya tanyakan agar nanti ketika kita menjadi seorang evaluator itu sudah ada medianya untuk bisa kita membuat standar sehingga standarnya itu jelas. Baik, itu saja pakai hatur nuhun, terima kasih banyak pakai Yagil dan Ustaz Satria, masya Allah. Tinggal pakai. Baik, Sukron Ustadz Supendi sudah bertanya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz Agil? Langsung jawab atau tampung dulu Ustadz? Bisa langsung, Ustaz. Baik, silakan Ustadz. Insyaallah. Syukran Ustadz Supendi, ya ketemu lagi. Kemarin di CIPDS ya, ketemu juga. Ya, saya ingat betul, insyaallah. Syukran barakallahu fiik Ustadz. Ya, jadi untuk standar, kenapa materinya Ana susun sedemikian rupa seperti yang tadi ditampilkan? Karena begini, harapan saya dalam pelatihan ini dan harapan LPK juga semua menjadi evaluator. Artinya apa? Kita bisa menyesuaikan luas dengan berbagai macam standar penilaian dengan menerapkan yang tadi yang saya tampilkan. Maksudnya apa? Secara konseptual dulu. Karena kurikulum akan selalu berubah. Karena sekarang juga kita sudah pakai kurikulum Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini juga kalau kita mau bahas semuanya indikator penilaian itu bakalan butuh penataran sendiri, pelatihan sendiri itu. Dan itu bisa makan waktu sepekan saja tidak cukup. Saya yakin sepekan saja tidak cukup. Modulnya saja ratusan halaman. Itu saya baca awalnya tuh saya buka, wah tuh pusing saya bacanya. Nah, di sini yang menjadi fokus pelatihan sebenarnya bagaimana kita bisa menerapkan teknik evaluasi dengan kita tetap bisa berkamuflase. Maksudnya apa? Bukan berkamuflase. Maksudnya kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam metode penilaian. Ini tidak hanya berlaku untuk pendidikan formal saja, non formal pun bisa. Seperti ya itu TPA misalnya, markas Tafis contohnya. Nah, kalau mau ditampilkan contoh kurikulum yang diterapkan di sekolah, tadi saya sudah tampilkan contoh format penilaian, penugasan. Karena kenapa di situ saya tampilkan ada indikator penilaian, ada durasi, ada kompetensi dasar. Itu standar evaluasi. Itu contoh standar evaluasi di sini saya tampilkan. Anak-anak itu bisa melakukan 3 indikator tadi. Itu bukan hanya sekadar skor saja 10, 100, 90, 80, 70 karena setiap sekolah berbeda-beda. Kenyataannya meskipun pemerintah sudah menetapkan kurikulum Merdeka Belajar, tidak semua sekolah sudah menerapkannya, Ustaz. Tidak semua sekolah sudah menerapkannya. Masih banyak sekolah itu yang masih pakai K13. Masih banyak juga. Dan ini kalau mau dibahas akan jadi pelatihan tersendiri, pendampingan tersendiri ya. Jadi saran saya Ustaz, apapun konsep evaluasi yang digunakan di suatu lembaga, karena ini kita mau merangkul secara luas, bukan hanya yang sekolah umum saja, tapi pendidikan non formal pun bisa terjangkau. Itu tadi tujuan pelatihannya supaya kita bisa menyesuaikan. Bilang, oh kalau standar di sekolah ini seperti ini, misalnya kalau nilainya tidak lewat dari 70 berarti tidak lulus, oh berarti saya harus sesuaikan dengan taksonomi tadi. Contoh, dengan taksonomi yang ditampilkan tadi juga kita bisa mengevaluasi teknik evaluasi itu. Dan kita bisa memberi saran kepada kepala sekolahnya atau bagian akademiknya misalnya. Permisi Ustadz, saya misalnya ya, di pelatihan saya dapat seperti ini misalnya. Kalau saya bandingkan dengan yang di sekolah yang diterapkan ini, kayaknya ada poin-poin yang bisa kita tingkatkan. Jangan kita bahasakan diperbaiki. Kesannya kayak, oh berarti rusak dong kurikulum saya. Tidak. Meningkatkan. Ya, seperti itu.
Jadi harapannya dengan pelatihan ini tidak hanya berlaku untuk kurikulum tertentu atau KPI tertentu saja, tapi untuk merangkul semua begitu Ustaz, insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Gitu Ustaz. Oke, Ustaz. Boleh interaktif, Ustaz? Boleh? Ya, silakan. Ya, Bagaimana Ustaz? apakah yang tadi Ustaz sebutkan tadi ini artinya menyamakan persepsi, menyamakan visi misi tentang dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam? Apakah mungkin seperti itu, Ustaz? Ya, seperti itu Ustaz, kurang lebih. Ya. Gitu. Nah, berarti mungkin Ustaz, kalau kita ingin menyamakan persepsi, berarti ada hal-hal standar yang memang perlu kita dakwahkan, perlu disampaikan kepada halayak umum, terutama yang memiliki lembaga-lembaga berbasis Islam. Dan ini memang mungkin bahasa Ustadz mungkin ya ini standarnya ya, standar menurut persepsi kita. Apakah memang seperti itu Ustadz kira-kira? Ya, tentunya standar itu fleksibel Ustaz. Jadi ini tergantung dari siapa yang punya lembaga dan dari mana dia mendapatkan acuan. Karena terkadang juga ada lembaga pendidikan Islam, kampus Ma'had misalnya, ternyata acuannya standar LIPIA atau Mahadul Ilmi di Jakarta. Mungkin Ustaz pernah dengar kan LIPIA, LIPIA Jakarta. Oh, ternyata orang Jakarta. Nah, itulah Ustaz. LIPIA Jakarta. Ternyata LIPIA Jakarta juga standarnya Jamiah Imam Muhammad bin Saud, Saudi Arabia. Bilang, oh, ternyata mereka tidak berpatokan ke kurikulum Indonesia, ternyata mereka pakai kurikulum. Jadi ini sesuatu yang fleksibel sekali. Silakan berlomba-lombalah fastabiqul khairat tentang model penilaian yang terbaik, tapi intinya kita ingin menyamakan persepsi anak didik itu tidak hanya sekadar lulus dari segi kognitif saja dengan psikomotorik, tapi lebih dari itu, afektif atau keimanan atau ruhnya. Sebagaimana yang saya sampaikan di pelatihan CIPDS sebelumnya, pedagogi spesialis Islamic pedagogi, adabnya dulu. Kalau adab itu menjadi penentu sebenarnya. Karena kenapa? Adab itu menjadi pintu masuk. Insya Allah dapat lebih baik. Dan konsep pendidikan Islam juga sebenarnya tidak menggampang-gampangkan lulus. Tapi sayangnya bertabrakan juga dengan visi pendidikan Indonesia yang tidak boleh sembarangan meninggal kelaskan siswa. Kalau di kampus juga begitu, men-DO mahasiswa, karena itu berpengaruh juga ke akreditasi sekolah. Nah, ini tabrakan di sini, Ustaz. Saya juga biasa bingung, waduh, kalau begini ya sudah kasih A saja semua, supaya akreditasi sekolah bagus kan. Nah, tapi di sini kita mau menyamakan persepsi. Yang sebenarnya itu kita inginkan seperti ini. Walau alam. Gitu, Ustaz. Ya, Ustaz. Oke. Oke, Ustaz. Afwan, Ustaz. Baik, bagaimana Ustadz Spendi dengan jawabannya Ustadz? Ya, alhamdulillah so far so good. Baik. Nanti kalau kurang tinggal tambah-tambah saja interaktif. Insya Allah ditambah lagi Ustaz. Ya, Siap, tentu Ustaz. masih ada kekurangan. Ya. Alhamdulillah. Jazakallahu Ustadz Spendi ya atas pertanyaannya. Kita beranjak ke penanya berikutnya Ustadz ya. Sini kita sudah dapat pertanyaan berikutnya Bapak Ustadz Endro Susdarwono. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan saya Endro Tri Susdarwono. Untuk keseharian saya mengajar sebagai dosen di Universitas Peradaban. Kebetulan jurusan saya mungkin sangat jauh karena ilmu politik gitu. Itu. Nah, yang saya inginkan, ingin saya tanyakan Ustadz terkait taksonomi tadi itu ya. Penggolongan taksonomi itu kan tadi meliputi afektif, kognitif, dan psikomotor itu ya. Psikomotorik itu. Kemudian saya ingat bahwa dalam filsafat itu kecabangannya ada yang meliputi filsafat manusia gitu loh. Gitu. Dalam filsafat manusia itu dibahas ada 3 hal itu ya. Yang pertama adalah etika, logika, dan yang terakhir adalah estetika. Yang pertama etika. Etika itu mempunyai nilai baik buruk, mendasarkannya itu pada moral itu ya, moral. Kalau dalam bahasa Sanskerta kita mengenal ada budi atau budaya itu. Kemudian kalau dalam bahasa Latinnya mos atau mores gitu. Kemudian unsur yang kedua itu logika, di mana yang digunakan itu adalah akal. Kemudian nilainya itu ada 2. Kalau nggak benar ya salah, kan seperti itu.
Kemudian yang terakhir itu meliputi estetika, di mana yang digunakan sebagai ukuran itu adalah rasa. Di situ nilainya ada indah dan jelek. Kemudian saya hubungkan lagi dengan adanya filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu meliputi ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis, di mana pertanyaannya tentang apa, bagaimana, dan untuk apa. Nah, yang ingin saya tanya dari kedua filsafat ini, apakah memang taksonomi itu, penggolongan dan kedalamannya itu memang terhubung dengan kedua filsafat ini, Ustadz? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Alhamdulillah, syukran Pak Indro sudah bertanya. Langsung Ustaz ya? Menjawab ya Insya Ustaz Allah. ya? Insya Allah. Silakan Ustaz. Ya, syukran atas pertanyaannya Ustadz Endro dari ilmu politik. Ya, tidak beda jauh dengan ilmu S1 saya, komunikasi dan penyiaran Islam, Sospol. Ya, tapi saya di komunikasi dan penyiaran Islam jadi masuk dalam ranah dakwah S1-nya. Kemudian S2-nya saya pindah ke pendidikan agama Islam dan seterusnya. Jadi sekarang fokus saya di pendidikan, tapi tetap S1 saya pakai untuk sebagai penunjang ilmu dakwah dalam pendidikan melalui media pendidikan. Oke, Ustaz, terkait dengan filsafat sebenarnya yang tadi Ustaz sampaikan etika, logika dengan estetika di sini sebenarnya secara umum filsafat itu Ustaz kan artinya dari bahasa Yunani ya, philo artinya eh, kebijaksanaan atau cinta. Oh, cinta. Kemudian Sofi itu kebijaksanaan. Berarti kalau filosofi atau filsafat mencintai kebijaksanaan. Nah, di sini Ustadz orientasinya itu semuanya larinya ke kognitif dan afektif. Tapi psikomotoriknya tidak dapat. Kognitifnya dapat, afektifnya dapat kalau filsafat. Tapi kalau psikomotoriknya kurang dapat nih Ustadz. Makanya ini hanya berbeda dari segi penggolongan saja. Nah, jadi etika baik buruknya di situ kan lebih ngarahnya ke afektif. Sedangkan logika lebih mengarah ke eh, kognitif atau pemikiran intelektual. Estetika ini lagi-lagi kalau saya bisa simpulkan arahnya juga ke afektif, merasa indah atau tidak. Jadi tadi etika baik buruk dengan estetika indah dan jelek itu larinya ke afektif. Sedangkan logika larinya ke kognitif. Nah, psikomotoriknya yang tidak dapat di sini Ustaz. Jadi saya rasa dari kedua filsafat tersebut, kemudian filsafat ilmu juga hanya bersinggungan, bersilangan dengan kognitif dan afektif. Hanya saja masih kurang di psikomotorik, karena memang dasarnya filsafat itu ilmu berpikir, pemikiran, bukan penerapan. Walaupun kata orang, katanya, semua ilmu itu ibunya adalah filsafat. Kata para pemikir di luar sana seperti itu, para intelek. Saya hanya mengutip, bukan pendapat pribadi saya hanya mengutip. Makanya, berawal dari pemikiran, lahirlah penerapan. Jadi begitu, Ustaz. Jadi dari pendalaman taksonomi tadi hanya bersinggungan dengan filsafat itu hanya dua, kognitif afektif, psikomotoriknya yang belum dapat di sini, Ustaz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukran Ustaz atas jawabannya dan juga Ustaz Endro atas pertanyaannya. Bagaimana Ustaz Endro? Sudah mantap? Ya, cukup menjawab ini Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama, Afwan, Ustaz. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz Endro ya. Berikutnya Ustaz, ada satu lagi penanya dari kalangan ibu-ibu Ustaz. Ya, silakan Ibu atau Ustazah Ria Sahria Yunus. Baik, Ustadz, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf gambarnya agak blur, soalnya ya tidak mendukung, maaf. Ustadz, begini, saya ingin bertanya terkait dengan eh, apa instrumen-instrumen yang digunakan dalam penilaian. Kalau misalnya dalam kurikulum perguruan tinggi itu kan Ustadz, saya larinya ke perguruan tinggi Ustadz. Kebetulan instansinya di sana. Eh,
itu kan ada istilah CPL yang harus kita capai. Nah, CPL itu isinya ya kurang lebih seperti tadi, ada sikap, ada pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa nantinya setelah lulus. Nah, kira-kira kalau misal dari keterampilan dan pengetahuan mungkin kita sudah terbiasa untuk melakukan tes tersebut. Tapi kalau misalnya di bagian sikap, kira-kira instrumen-instrumen yang cocok kita gunakan dalam penilaian sikap itu seperti apa, Ustadz? Atau bisa mungkin diberikan referensinya eh, yang lain seperti itu. Karena kalau dalam panduan kurikulum perguruan tinggi itu kita selalu diarahkan ke rubrik, rubrik, dan ada beberapa rubrik yang bisa kita gunakan gitu, yang memang diatur dalam kurikulum perguruan tinggi terbaru 2024. Jadi itu tadi yang saya garis bawahi, Ustadz, instrumen dalam penilaian sikap itu, apakah bervariasi juga atau jenis-jenisnya lah kita mau tahu supaya kita bisa menggunakannya dalam penilaian mahasiswa bisa bervariasi juga. Terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ria Sahya Yunus ya atas pertanyaannya. Langsung Ustaz, silakan. Insyaallah langsung. Ya, syukran kepada Ustazah Ria atau Ustazah Sahriah Yunus atas pertanyaannya. Kebetulan saya juga akademisi di perguruan tinggi dan saya juga menduduki jabatan sebagai sekretaris program studi. Jadi tidak asing dengan istilah tadi karena sudah makanan sehari-hari. Ya, di prodi ya di prodi ya seperti itu. Tapi di prodi juga. Ya, begitu. Ya, jadi seperti ini Ustazah. Sebenarnya bisa saja saya tampilkan kurikulum saya yang saya buat atau lebih tepatnya prodi kami buat ya. Hanya saja berdasarkan Permendikbud yang terbaru nomor 53 tahun 2023 ya. Nomor 53 tahun 2023. Ini baru-baru ini disosialisasikan di perguruan tinggi bahwasanya ada penyederhanaan capaian pembelajaran lulusan. Ada penyederhanaan. Jadi sudah bukan lagi pembagiannya sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Sudah tidak seperti itu lagi Ustazah sekarang. Sekarang bukan lagi misalnya S1 sikap 1, S2 sikap 2. Keterampilan umum KU 1, KU 2, KU 3 ini kan terlalu banyak makan tabel. Banyak contreng-contrengnya, garis-garisnya. Integrasi ya Ustadz sekarang. Ya, sekarang ada penyederhanaan berdasarkan Permendikbud itu. Kebetulan saya kemarin ikut pendampingan kurikulum OB yang terbaru di kampus saya. Ternyata sekarang CPL itu digabung semua. Jadi sekarang CPL 1, CPL 2, CPL 3, CP1, CP2, CP3, CP4 sampai 10 misalnya. Dari 10 CP capaian pembelajaran kita bagi berapa banyak yang sikap, berapa banyak yang pengetahuan, berapa banyak yang KU, KK. Jadi ada penyederhanaan supaya apa? Tidak terlalu banyak poin-poin. Di sini nanti alhamdulillah ini memudahkan sebenarnya. Kenapa? Ini beban administrasi para pendidik juga bilang, aduh terlalu banyak poin, terlalu banyak yang harus saya contreng ini, terlalu banyak. Padahal saya cuma mau ngajar. Saya cuma mau mengajar kok dipersulit dengan administrasi. Bukan begitu Ustaz Satria. Bagaimana kalau Ustaz Satria mengajar baru? Ini dokumen yang harus Ustaz ikuti ya, tidak boleh lari dari sini. Ya pusing. Yes, Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah Permendikbud-Ristek yang terbaru ini memudahkan sekali dengan menyederhanakan. Jadi nanti ini kembali ke prodi masing-masing. Bagaimana kurikulumnya dan ini harus bekerja sama dengan asosiasi prodinya masing-masing. Contoh, kalau saya di prodi komunikasi dan penyiaran Islam, saya harus bekerja sama dengan Askopis, Asosiasi Prodi KPI se-Indonesia, untuk pembentukan kurikulumnya yang terbaru nanti. Bakalan melibatkan banyak stakeholder, pemangku kepentingan. Tapi insya Allah ini memudahkan. Jadi misalnya ke depannya CP1 singgungannya dengan sikap, misalnya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ini capaian pembelajaran nomor 1 ini, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Capaian sikap kedua, meningkatkan sikap sosial atau bermasyarakat di dunia sekitar, contoh saja ini. Berarti CP1 dan CP2 bersinggungan dengan sikap.
Nah, pas masuk di CP3, masuk ke pengetahuan dan seterusnya. Jadi seperti itu pembagiannya sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur. Ustadz mohon maaf, ada yang mau saya perjelas. Kalau mengenai dalam proses pembelajarannya, Ustadz, bagaimana terkait instrumen-instrumen penilaiannya, terkait sikap dalam proses pembelajaran Ah, di kelas misalnya. di kelas kita perlu punya RPS tentunya, atau dalam sekolah disebut RPP, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran tidak boleh lari dari capaian kurikulum tertentu. Ya, sebagai contoh, kita mengajar di sekolah misalnya atau di kampus, mata pelajaran tauhid misalnya tauhid. Sebelum kita menyusun pembelajaran, kita harus lihat capaian pembelajaran lembaga kita sendiri, prodi kita misalnya. Di prodi capaiannya ada 10. Nah, dari 10 itu, saya mau membuat capaian pembelajaran mata kuliah ada 4 pula. Nah, dari 4 indikator, misalnya yang nomor 1, siswa memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nyambungnya kemana? Ternyata nyambungnya ke capaian pembelajaran nomor 1, yang mana bunyinya adalah siswa mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ini nyambung dengan CPMK saya yang nomor 1. Ini sebenarnya main cocok, bukan cocok lagi ya, integrasi. Beda integrasi, beda cocok lagi sebenarnya. Nah, nanti mengacu dari kurikulum perguruan tinggi atau sekolah, kita turunkan ke bawah menjadi capaian pembelajaran mata kuliah kita. Misalnya kita cuma mau bikin 4 saja capaian kita di mata kuliah itu atau mata pelajaran itu. 4 ini ngenaknya di mana? Di kurikulum sekolah. Jadi tidak boleh kita bikin kurikulum sendiri dalam kurikulum. Tidak boleh bikin negara dalam negara. Kan seperti itu. Kita tidak boleh bikin kampus dalam kampus. Artinya apa? Kita sebelum membuat RPS, membuat rencana pembelajaran, pelajari dulu kurikulum kampusnya atau kurikulum sekolahnya. Ini apa saja sih yang menjadi target pembelajaran di sekolah ini? Oh, harus bertakwa kepada Allah, berarti dengan mata kuliah saya yang tauhid, oh ada nyambungnya. Saya bikin capaian pembelajaran 1 nyambung dengan CP1. Yang kedua nyambung dengan CP4. Boleh jadi seperti itu. Misalnya, saya bikin capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, dia cross check nyambungnya dengan CP 2 dan 4. Boleh jadi seperti itu. Jadi dari sini kita bisa menelurkan rencana pembelajaran di kelas. Nah, nanti dari 4 poin CPMK, capaian mata kuliah ini, kita bikin jadi 16 pertemuan di kelas. Misalnya, 16 bagi 4, 4. Contoh. Jadi CPMK yang 1 ini menjadi 4 pertemuan kelas. Kita konversi jadi 4 pertemuan di kelas dengan subtopik tertentu. Akhirnya, dari 16 pertemuan tetap muka, tercapailah 4 capaian mata kuliah atau mata pelajaran, yang mana 4 itu juga mencapai dari kurikulum sekolah tersebut mengenai poin-poin tertentu. Karena tentu mata pelajaran kita atau mata kuliah kita tidak bakalan kena semua dengan semua capaian kampus atau capaian sekolah. Tapi setidaknya ada. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana Ibu Ria dengan jawabannya, Bu? Ada yang bertanyakan lagi, Bu? Saya ada waktu. Baik, Pak, baik, baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ya. Baik, Fine. Ibu Ria, Sukron, Jazakillah khair atas pertanyaannya. Wah, Baik, kami silakan kepada Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang ingin bertanya. Bisa ada waktu, Ustaz ya? Sekitar 20 menit lagi. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Beb, Masya Allah masuk ya. Di mana nih Pak orangnya Pak? Biar kita spotlight dulu Pak. Adnan Ustadz, maaf Ustadz, nggak bisa on cam. Baik Pak, silakan Pak langsung saja. Waalaikumsalam. Eh, saya mau bertanya tentang gini Ustadz. Tadi si Ustadz Kosna itu sempat menyinggung tentang bahwa di sekolah itu saya ngajar di sebuah SMP negeri di Flores. Jadi memang benar Ustadz bahwa
di sekolah itu, apalagi di sekolah negeri itu sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah itu tidak boleh gampangan membuat murid tidak naik lah, apalagi sampai tidak lulus. Jadi, nah persoalannya yang saya hadapi, saya udah ngajar belasan tahun itu Ustaz. Ini kurikulum merdeka yang saya rasain begini. Itu murid se tidak bisa apapun, semasa bodoh apapun dia dengan pelajarannya, ya tetap aja pada akhirnya harus dinaiki nilainya di atas KKM itu, eh, biar biar dia naik kelas. Nah, dampaknya apa? Dampaknya murid yang tadinya di kelas 7 itu pada rajin-rajin, pada menunjukkan antusiasmenya, giat belajarnya, toh pada akhirnya dia mikir juga tuh, wah teman saya yang nakal, yang malas, yang bahasa orang sininya dopo-dopo itu, saat dia dari rumah pergi ke sekolah, tapi nggak nyampe di sekolah juga dia. Tapi kan tetap naik kelas juga, akhirnya terbawa juga tuh anak-anak yang lain. Nah, bahkan pengalaman saya tidak jarang begini, Ustaz. Ayo anak-anak minggu depan kita akan ini ya, ulangan bab sekian. Tolong kalian belajar halaman ini, halaman ini. Nah, iya Pak, mereka jawab begitu. Terus minggu depan ya sebelum ulangan itu, saya tanya tuh, ayo anak-anak coba jujur, kalian belajar nggak sih agama dalam minggu ini? Nah, mereka ternyata nggak belajar itu. Kenapa kalian nggak belajar game katanya? Nah, untuk gimana kira-kira Ustadz, trik dari Ustadznya itu atau tips-tipsnya, mungkin ada strategi yang lain untuk mengatasi persoalan atau fenomena kayak gitu loh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, apa dong? Masuk saya, Ustaz. Baik, syukran Ustadz Adnan ya atas pertanyaannya. Iya. Berarti intinya Ustadz di sini hal yang mau kita carikan solusi, maksudnya ini di sini sebagaimana supaya anak itu meskipun harus dipaksa dalam tanda kutip ya, dipaksa lulus agar tetap maksimal pembelajaran. Begitu Ustadz ya? Ya, benar ya Ustadz. Kita juga mau sedikit maksain umpamanya kasih pelajaran tambahan, kamu belajar sampai jam sekian. Ya, kasihan juga karena orang tuanya sudah jemput itu. Ah ya, betul Ustadz. Oke, Gitu, Ustadz. insya Allah. Di sini sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kami tawarkan untuk sekolah-sekolah. Tentu kita, kalau apalagi kalau ada di sini yang sebagai pengelola sekolah, ya, pimpinan, bagian akademik kah, kepala sekolah kah, atau wakil kepala sekolah kah, pasti akan menghadapi dilema seperti ini. Dulu di zaman dahulu kala, di zaman dahulu kala, kita atau sekolah itu bisa berbangga kalau anak murid tidak segampang itu lulus dari sekolah kita. Sekarang itu bisa menjadi aib. Wah, sekolah ini banyak yang tidak lulus, tidak bagus kualitasnya. Kejam sekali dia tidak kasih lulus sekolah anak muridnya, padahal anak muridnya sudah bayar. Ini kan logika berpikir terbalik sekarang ya, upside down, sudah terbalik di zaman sekarang ini, sehingga apa? Pendidik ini menjadi punching bag, menjadi, kita tahu kalau orang latihan tinju itu ada bantal guling yang dia tinju-tinju, yaitu guru. Kenapa? Guru itu diserang dari berbagai sisi. Guru itu diserang dari anak muridnya. Kita disiplinkan sedikit, anak muridnya melapor ke orang tua. Orang tua melihat nilai siswa, kok nilai anak saya jelek, ini pasti gurunya nih yang salah. Ini pasti gurunya enggak becus ini ngajar. Kepala sekolah juga bisa nyalain guru. Ya memang gurunya ini enggak bagus ini rancangan pembelajarannya. Kasihan guru. Kasihan ya. Bukan hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi bisa menjadi kriminal juga. Dan ini kenyataan yang sangat hidup. Nah, di sini apa yang kita bisa lakukan untuk menyiasati ini? Perkuat ekstrakurikuler. Itu yang pertama. Perkuat ekskul atau pembelajaran di luar kelas. Nah, di sini guru bisa modus sedikit dengan apa? Ekskul. Apa gunanya ekskul? Tentu pengembangan minat dan bakat. Nah, di sini tidak bisa juga ekskul tersebut tidak lari dari pelajaran dia di kelas. Contoh, anak-anak mungkin pintar dalam pelajaran yang terkait dengan saintek seperti matematika, fisika, kimia, tapi lemah dalam soshum seperti IPS, sejarah, ekonomi dan sebagainya. Berarti anak-anak ini kita arahkan masuk ke ekskul yang mana? Ekskul yang terkait dengan soshum. Contoh, OSIS. Contoh ini OSIS misalnya, atau
Kalau ada lembaga lain, ekskul lain seperti apa, rohis atau remaja masjid, supaya apa, pengetahuan soshumnya yang kurang dia dapat di kelas dia bisa kembangkan di situ, atau ya sesuaikan dengan minat dan bakat anak tersebut juga. Itu yang pertama, solusi yang pertama, penguatan ekskul. Yang kedua, ini perlu diperkuat juga peran dari guru BK, bimbingan dan konseling. Kebanyakan kalau kita sebut guru BK, apa yang tergambar pertama dalam pikiran kita? Guru yang nangani anak nakal. Sudah itu saja. Menghukum, guru yang suka menghukum anak nakal. Nah, di sini perlu kita luruskan luruskan pengertiannya, dan tugasnya yang sebenarnya itu membimbing dan mengkonsel. Kalau ada anak-anak yang susah belajar sehingga nilainya tidak nyampe, sekarang nilai itu bukan lagi menjadi tolak ukur kelulusan, melainkan gengsi. Gengsi saja, semua lulus, tapi gengsi nilainya tinggi atau rendah. Orang tua nanti akan berbangga-bangga, nih anak saya tinggi nilainya. Kenyataan di sekolah tempat istri saya mengajar, nilai anak murid itu di-share di grup orang tua siswa. Dan orang tua siswa itu akan berbangga-bangga tentunya. Oh, anak saya tuh ranking 1, misalnya kan. Tapi tetap lulus semua akhirnya. Nanti akhirnya, sisi positifnya apa? Alhamdulillah penilaian itu masih berlaku, Ustadz. Masih menjadi peran penting. Meskipun semua anak akan tetap lulus, tapi nilai juga perlu bagus. Karena nilai yang jelek meskipun lulus akan jadi aib juga untuk anak dan orang tua. Makanya kita harus perkuat juga di guru BK. Loh, kok kenapa guru BK, Ustaz? Karena guru BK itu akan mengambil perannya membimbing anak yang juga mengalami kesulitan belajar. Contoh, ini anak murid kasihan kok nilainya rendah. Guru BK bisa mendekatinya, bukan hanya wali kelas. Penguatan guru BK, jadi kebanyakan yang kita dapati di dunia pendidikan, guru BK banyak nganggurnya. Nanti kalau ada kasus anak nakal, baru guru BK bertindak di situ. Ini kan menurunkan fungsinya mereka, guru BK. Jadi, setiap ada anak yang kesulitan belajar, bisa kita arahkan guru BK untuk membimbing. Ada masalah apa, nak? Ada masalah apa, dek? Kok nilainya rendah? Apa yang susah dari pelajaran ini? Misalkan. Sehingga insya Allah anak itu bisa termotivasi kembali untuk mengangkat-ngangkat nilainya lah. Seperti itu. Jadi yang ketiga juga, orang tua. Jadi 3 solusi saja yang saya bisa tawarkan. Yang pertama, peran ekstrakurikuler. Yang kedua, peran guru BK. Yang ketiga, peran orang tua juga. Nah, ini orang tua lebih butuh komunikasi interpersonal. Kita harus ketemu orang tuanya. Ya, bukan hanya dalam forum pertemuan orang tua. Biasanya kan sekolah juga punya pengajian khusus orang tua. Ya, kan terlalu banyak orang tuanya datang. Tapi kita butuh ketemu one by one. One by one itu lebih ke duel. Maksudnya tatap muka lah. Kalau one by one itu kayak mau berkelahi. Face to face, nah itu dia yang saya cari. Ya, syukran, Ustaz. Face to face maksud saya. Bertemu, kemudian kita sampaikan dengan baik kendala. Nanti, orang tua itu juga kalau dipanggil, jangan juga dipanggil terang-terangan. Di grup misalnya, Bapak, atas orang tua, atas nama siswa ini, tolong menghadap saya besok. Malu dia nanti, kasihan. Kasihan dia nanti bilang, oh malu saya loh, kok saya dipanggil ini. Malu saya sama orang tua yang lain. Panggil diam-diam saja. Japri misalnya. Bapak atau Ibu, mungkin besok ada waktunya saya mau bicara sedikit tentang anaknya. Ini ada sedikit kendala, mungkin kita bisa bicarakan bagaimana anak ini supaya kembali bisa bersaing lah di kelas, begitu, bersaing sehat. Jangan juga kita terlalu buka-bukaan juga, menyebarkan aib anak tersebut ke forum sekolah yang lain, kan seperti itu. Jadi itu, Ustaz, itu solusi yang bisa ditawarkan. Karena kita juga dihimpit oleh peraturan menteri, ya. Saya juga enggak mau bilang menghimpit juga ya, kesannya kayak dikungkung, tapi dibatasi. Dengan segala keterbatasan kita, itu 3 solusi yang insya Allah bisa kita tawarkan. Ya, wallahu alam bishawab. Syukran. Ya. Ya, syukran kasih Ustaz. Afwan, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Adnan. Pertanyaannya dan juga jawabannya Ustaz Agil. Bagaimana Ustaz? Ustaz Satria? Silakan Ustaz.
Boleh saya sedikit menambahkan, mempertegas saja jawaban saya ke Ustazah Saria tadi karena baru saya ingat saya ada contoh ini. Siap, Ustaz. Saya mau Silakan. tampilkan di layar. Ustazah Saria masih ada ya? Masih Ustadz, masih. Ya, ini ada saya mau tampilkan contohnya karena tadi saya cuma ngomong tapi tidak menampilkan apa-apa. Ini ada saya tampilkan. Contoh dalam desain pembelajaran, ini hanya contoh saja. Nah, seperti ini terlalu banyak tabel. Di sini yang saya maksud ada perubahan. CP1, CP2, CP3. Ada 10 CP misalnya, tapi kita cuma ambil 3 saja yang berkaitan langsung dengan pelajaran kita. Nah, di sini dari CP-CP ini kita akan bikin CPMK 1 sampai 4 misalnya. Nah, CPMK 1 sampai 4 ini bersinggungan dengan CP yang mana di antara 3 ini. Jadi dalam kurung misalnya saya tulis di sini CP1 CP1, CP2. Tandanya apa? CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah 1 dia bersinggungan dengan CP1 dan CP2 dari kampus. Jadi begitu saja cara mencocokkannya sebenarnya. Lanjut ke CPMK 2 misalnya. Oh, CPMK 2 ini cuma nyambung ke CP3 tok. Tidak ada yang lain. Nah, seperti ini misalnya. Ya, selanjutnya CP3, CP4 dan seterusnya. Jadi begini kita harus mencocokkan. Nah, dari CPMK turun lagi nanti jadi sub CPMK, diurai lagi. Nah, ini memang butuh taksonomi lagi sebenarnya. Ilmu taksonomi tadi gunanya juga untuk menentukan capaian pembelajaran di kelas. Makanya tadi kenapa kita jadikan taksonomi itu sebagai salah satu subtopik kita, supaya kita bisa membuat rincian ke bawah, bagaimana tingkatan pembelajaran yang akan kita berikan. Ya, begitu sedikit tambahan dari saya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Agir Sainabullah atas tambahan sedikit materi Ustaz ya. Bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ustazah, kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Waktu kita nggak lama lagi sekitar 10.00 dan kita padakan. Soalnya di rumah Ustaz Agir sudah hampir jam 11 Ustaz ya. Ya, hampir jam 11. Jam 11. Baik Ustaz, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya Ustaz. Mungkin sebagai penutup udah tadi Ustaz ya. Sudah Ustaz. Sudah Eh, waktu Ustaz. sedikit, Silakan Ustaz. oh ya, closing statement. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian, setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap diri kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, apa maksud dari ayat ini? Bukan hanya sebagai dalam dasar kepemimpinan semata, melainkan pertanggungjawaban atas apa yang akan kita lakukan. Semua akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak ada yang lepas dari penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menganggap evaluasi itu sempit seperti penilaian skor, tapi lebih kepada pertanggungjawaban. Dengan evaluasi, kita melatih diri kita untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang anak didik kita lakukan. Itu yang kita ingin ajarkan sebenarnya, evaluator. Sebagai evaluator, prinsip kita itu belajar bertanggung jawab. Nah, karena kita ini ro'in, pemimpin, wa kullukum mas'ul. Kalian akan bertanggung jawab an ra'iyati, setiap apa yang dipimpin. Bahkan kita sendiri pemimpin untuk diri kita sendiri. Tangan kita akan diminta pertanggungjawabannya, kaki kita akan melaporkan apa yang kita lakukan, tangan kita akan melaporkan apa yang kita lakukan selama di dunia, mulut kita akan ditutup. Itu sebenarnya konsep evaluasi dalam Islam. Kita semua akan mempertanggungjawabkan, makanya lebih utama kita evaluasi diri sendiri, metode mengajar kita. Dan dari hasil penilaian itu, jangan langsung kita menyimpulkan, oh anak murid ini memang anu ya, tidak mencapai standar yang saya tetapkan. Sebelum kita mengarah ke situ, kenapa kita tidak menilai diri kita dulu misalnya? Oh, kok banyak yang anu ya, banyak yang rosip misalnya, banyak yang nilainya di bawah standar, berarti saya salah mengajar ini. Harus saya cari metode lain. Kebanyakan guru mau gampangnya saja, mereka pikir ah banyak anak-anak saya tidak bisa lulus di mata pelajaran saya, berarti itu dia banggakan malah. Banyak murid saya yang tidak lulus di mata pelajaran saya, jadi kalian harus
Alhamdulillah, Masya Allah ya, ternyata Ustadz Agil terputus koneksinya. Kita tunggu saja ya, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadz oleh Allah SWT, sampai Ustadz Agil terhubung kembali ya. Ya, kalau ada yang mau disampaikan di kolom chat atau menambahi pengalaman Bapak Ibu Ustadz sekalian, ya tidak masalah, silakan ya. Dan juga Insya Allah program kita malam hari ini nggak cukup sampai di sini saja. Insya Allah akan ada program-program yang lain dan nantikan program-program berikutnya ya Bapak Ibu Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau cek lagi apakah Ustadz Agil sudah join. Baik, sambil menunggu ya, Insya Allah. Bagaimana Ustadz Andil materi pada malam hari ini Ustadz? Mantap Ustadz. Alhamdulillah. Baik, sepertinya Ustadz Agil tidak masuk ya. Dan waktu sudah Jelek. menunjukkan pukul 9.58. Masya Allah, langsung masuk. Silakan Ustadz, lanjut Ustadz. Terlempar Ustadz ya. Enggak, sedikit saja. Hanya sisa di doanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuknya untuk senantiasa bersemangat dan istiqomah dalam kebaikan dan dalam usaha kita mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ustadz Agil Hussein Abdullah sudah memberikan materi dahsyat pada kita malam hari ini terkait menjadi guru yang spesial ya ketika mengajar. Jadi catatan terakhir saya lihat, saya dengar dari Ustadz Agil Hussein Abdullah bahwa apapun yang murid kita lakukan, ya, kemudian apapun yang dilakukan, maka kita memiliki peran di dalamnya. Jadi kita berupaya untuk memperbaiki kebiasaan buruknya dan apa namanya membuat istiqomah buat perbuatan baiknya. Baik, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan malam hari ini bukan pertemuan terakhir kita ya dalam forum bersama LPK Generasi Fakihudin. Semoga berikutnya di pertemuan next ya, pertemuan berikutnya di program selanjutnya bisa ketemu lagi, bisa ikut lagi, bisa join lagi, bisa bergabung lagi, dan bisa sama-sama belajar bersama guru-guru kami di LPK Generasi Fakihudin. Saja yang bisa kami persembahkan, kami sampaikan saya Satria Dinata selaku MC bertugas malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekhilafan itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syukran. Ustazah, izin ya sebelum kita live semuanya boleh foto dong ya. Seperti biasa menjadi kebiasaan kita ya, kebiasaan baik ya. Baik, Ustaz-Ustazah yang mau hidupkan kamera silakan ya. Kita akan foto bareng. Alhamdulillah, peserta malam hari ini dihadiri 25 orang ya dan yang menyimak sampai detik ini dan akhir acara semuanya menyimak ya insyaallah. Baik, Ustazah mangga ya. Silakan hidupkan kamera jika ingin berfoto. Kita akan ambil pose terbaiknya ya. Boleh bebas gayanya apa Ustaz Ustazah. Hitungan ketiga ya. Saya akan gunakan gaya terbaik. Wah. Baik, 1, 2, 3. Baik, sebentar Ustaz aja ya. Kita coba tes dulu. Kita share dulu, share. Oke, Masya Allah. Baik, Ustaz aja gaya apa lagi nih? Gaya bebas ya, gaya bebas, gaya bebas. Gaya keren, gaya keren. Gaya solehnya Ustaz aja ya. Gaya terbaiknya. Baik, 1, 2, 3.
Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jazakallah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair Ustaz Ansor, Jazakallah khair Ustaz Jaria, Jazakallah khair Ustaz Andil, Jazakallah khair Ustaz Sarmin, Jazakallah khair Ustaz Yamin, dan juga Ustaz Irwan, Ustaz Iwan maksud kami, dan juga Ustaz Eka dan guru kami Ustaz Agil San Abdullah. Terima kasih kami ucapkan. Insyaallah kita ketemu lagi di program berikutnya ya, Ustaz Ustazah. Izin live ya. Jadi ketemu gelar. Hah? Ya. Ya, baik. Syukran Satria, syukran Ustazah sekalian, Ustazah sekalian. Baik, kita live ya Ustaz sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live semuanya, barakallahu fikum.